Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semoga sehat ya, tetap semangat dalam belajar dan meningkatkan ilmunya masing-masing. Kita akan membahas lagi UTS Prima. Ini video kedua dari rangkaian Mayop Accounting versi 24 ya. Nah, dokumen ke-8 ini kita gunakan menu banking, spend money. Di sini kita pilih petty cash ya. Ini 01 BKK, tanggalnya tanggal 09/12/2025. Ini karena hutang bulan November, jadi kita masukkan ke accrued expense ya, ke accrued expense. Sini dia 1 juta rupiah. Oke ya teman-teman, 1 juta rupiah ya. Listrik dan air November. Baik, kalau sudah kita simpan, kita record ya, kita tutup. Dan pastikan yang baru bergabung bisa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru terkait dengan tutorial akuntansi dan komputer akuntansi, Accurate, Mayop, kemudian Accurate online dan seterusnya. Baik, dokumen yang ke-9 adalah transaksi pengeluaran kas kecil ya. Kita close dulu, kita pakai menu banking, spend money. Kita pilih di sini adalah petty cash ya, use account, kemudian kita isi 02 VKK, tanggalnya 10/12/2025. Di sini dimasukkan ke dalam operating expense teman-teman ya, ke dalam operating expense. Operating expense. Oke, nilainya 450. Kita klik di sini. Oke, bayarnya ke SPBU ya, SPBU. Oke ya, ini bensin kendaraan. Oke ya, kita record seperti biasa. Kalau mau dicek di sini hasilnya. Oke, masuk ke dokumen yang ke-10. Ini ada transaksi penjualan ke toko Sejuk Abadi ya, Sejuk Abadi. Kita cancel dulu, kita masuk ke sales, kemudian kita pilih enter sales, Sejuk Abadi. Invoice-nya nomor 02 SJ, tanggalnya tanggal 11/12/2025. Ini 10. Kemudian ini ya 2134 harganya. Barang yang kedua adalah 15. $2659, totalnya 61225. Terus ada freight di sini, nilainya 150.000 rupiah. Baik, sudah betul ya, 11/12/2025. Kita record dokumen yang ke-11 sekarang. Tadi hasilnya bisa cek di sini teman-teman. Nah, ini tadi barusan ya. Dokumen yang ke-11 ada transaksi pembelian. Kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih pendingin makmur ya, ini 41 ya, 41 PM 13/12/2025. Sorry,
Cuma yang sini ya, ini tadi berapa tadi itu ya, 00 berapa tadi itu, 1 berapa tuh ya, kita biarkan saja, bisa diganti. Di sini 21, ini kita pilih harganya 1940 ya. Kalau belum muncul diketik saja, nanti setelah diketik pertama kali dia akan muncul ya. Yang kedua adalah 24 2417 ya. Oke, totalnya 98748 Oke, 41 PM tanggal 13 kita record. Kemudian dokumen yang ke-12 ini tadi kalau mau dicek hasilnya ini 12 adalah ada penjualan kepada toko Qulify. Kita masuk ke menu sales, enter sales. Ini kita pilih namanya toko Qulify. Invoice-nya 03 SJ. Ini tanggalnya 14 ya. 14. Kemudian di sini 22. Yang kedua adalah 20 unit. $2659. Kemudian ada frag-nya 220 ya, total 100.348. Baik. Oke, tanggal sudah betul, nomor sudah betul, kita tinggal record. Ini hasilnya ya. Dokumen yang ke-13. Baik, dokumen yang ke-13 ini bukti kas masuk ya. Kita sales receive payment, kita pilih customernya adalah toko Frustora, tanggalnya dokumennya nomor 02 BKM. Kemudian yang diterima adalah 86321 ya, 340. Jadi teman-teman di sini kalau begini karena di sini dihitung dari sini ya, harusnya kan dikali dulu nanti. Ini kita tulis 86, diskonnya yang kita betulkan dulu ya, 86321 340. Ini harusnya 1761660 ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. 86321 ya. Kita lanjutkan. Udah ya, kita record teman-teman, udah betul semuanya. Ini printer saja. Ini hasilnya tadi barusan. Dokumen yang ke-14 ya, ini sekali lagi karena P123 soal sama, jadi kita bisa pakai salah satu sesuai yang ini gunakan ya. Baik, dokumen yang ke-14 ini adalah voucher kas kecil. Kita gunakan banking, spend money. Ini kita pilih dulu petty cash. Ini 03 VKK tanggal 17 ya, sorry. Ini akunnya adalah internet ya. Di sini karena langsung kita gunakan ini internet, jumlahnya 400.000 rupiah. Oke ya, pembayaran internet. Kepada Hypernet ya, Hypernet. Oke, kita record ya, kita record. Ini hasilnya kalau mau dicek seperti ini. Dokumen yang ke-15 ini adalah transaksi pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas, kita masuk ke menu purchase.
kemudian kita pilih pay bill, kemudian kita pilih namanya dingin sejuk di sini. (04) BKK. Ini tanggal 19/12/2025. Jumlahnya adalah 213, sama dengan di faktur ya. Jadi semuanya ini dibayarkan. Kita klik 213 120.000 rupiah. Kita record. Dokumen yang ke 16 ya, ini tadi jurnalnya. Yang ke-16 ini adalah faktur penjualan kepada toko Artik ya, kepada toko Artik. Kita sales, enter sales, kemudian kita pilih toko Artik. Ini 04 SJ, tanggalnya tanggal 20/12/2025. Ini 17 unit 2134. Ini 20 ya, 2659. Oke, totalnya adalah 89458. Ada fragnya 270. Oke, 89728 ya. Tanggal sudah, nomor sudah betul semuanya, tinggal kita record. Nah, di sini dicek jurnalnya. Tanggal 17 ini tadi ya. Tanggal 17 itu ada kas masuk ya. Kas masuk. Kita gunakan menu sales, kemudian receive payment. Dari mana? Toko Qualify. Nah, di sini nomornya adalah 03 BKM 21 bulan 12 2025. Oke, 159.840 pelunasan atas transaksi tanggal 30 yang ini ya teman-teman ya. Kita tulis dulu 159.840. Kita klik di sini. Oke, sudah betul 21/12. Kita record. Nah, ini hasilnya kalau mau dicek. Dokumen 17 selesai. Masuk ke dokumen yang ke-18. Ini ada pembelian dari dingin sejuk ya. Kita masuk ke menu purchase, enter purchase. Nomor invoice-nya adalah 92 DS 22. Ini 32. Oke, 1940 harganya. Ini 30 saja. 2417 ya. Total 134590 ya. Kalau sudah, kita bisa record. Oke, di sini kalau mau dicek jurnalnya tadi. Dokumen yang ke 19 ada nota debit ya, nota debit. Jadi kita masih di menu yang di sini. Kita pilih lagi PT Dingin Sejuk. Nah, ini 3 ND 2025. Ini negatif 1 teman ya. Negatif 1 kita pilih ini. Kemudian ini sama ya, negatif 1. Kita pilih barang yang kedua. Oke, tanggalnya 23. Baik, sudah, totalnya 4.357. Kita klik record. Oke, sorry,
nomornya ini 3ND DS ya, DS. Kita record, terus kita ke bagian register sini, kita klik di sini, pastikan tanggalnya tadi udah betul ya. Ini kalau sudah, kita apply to purchase. Di sini kita pilih masih 3 ND DS, ini 23 12 2025. Kita klik di sini ya, 4.357. Oke ya, kita record, nanti dia akan mengurangi. Kita close di sini teman-teman. Ini kalau mau dicek jurnalnya yang tadi ini ya. Baik, dokumen yang ke-20 ini ada transaksi bukti kas keluar, yaitu ke bank SMK. Kita gunakan menu banking, kemudian kita pilih spend money. Di sini nomor dokumennya adalah 05 BKK, ini 24 12 2025. Ini hutang bank ya, hutang bank itu berarti bank loan, ini 30 juta bank loannya. Kemudian interest, beban bunga itu apa, interest expense ya, mana interest expense ini, ke sini 3 juta. Kita klik di sini 33 ya. Di sini berarti angsuran utang bank ya. Ini namanya bank SMK. Baik, kita record. Kita lihat hasilnya. Ini seperti ini. Kita lanjutkan ke dokumen yang 21 ya. Ini ada transaksi penjualan kepada toko Qualify. Sales, enter sales. Kita pilih Qualify. Invoice-nya nomor 05 SC. Tanggalnya 25 12 2025. Ini 12 unit. Kemudian barang yang kedua adalah 11 unit ya. Totalnya 54857, terus ada freight, ada biaya angkut 55057. Oke ya, sudah betul teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita record. Ini hasilnya di sini. Dokumen yang 22 ini adalah transaksi nota kontan penjualan tunai kepada customer ya. Ini kita close dulu. Masih di sini teman-teman ya. Kepadanya adalah penjualan tunai, di sini belum ada. Kita bisa klik new dulu. Kasih nama aja penjualan tunai gitu ya. Berarti C005. Di sininya ini kadang ada keterangan, jadi kita abaikan saja, nggak ada keterangan apa dia company atau pribadi. Di sini kita pilih item sama ya, seperti ini. Kemudian terminnya COD ya, COD ini item, ini sales. Kita oke. Terus kita pilih penjualan tunai. Invoice-nya adalah nomor 01
NTK, tanggalnya tanggal 26 ya, tanggal 26. Ini satu aja, harganya sama ya teman-teman ya, harganya sama. Kemudian satu juga, totalnya 4.793 ya, nggak ada breaknya. Oke. Kemudian di sini karena penjualan tunai, kita isi di sini nih, nilainya 4.793. Oke, seperti ini ya, cash ya. Di sini bayarnya nggak ada keterangan, cash saja 4.793. Kita record. Oke, ini hasilnya paling bawah. Dokumen 23, ini ada transaksi pembelian meja kasir seharga 2,5 plus ongkir ya, 100. Nah, di sini kita bisa pakai menu pengeluaran kas ya teman-teman ya, karena di Mayop tidak menyediakan menu khusus aset tetap. Kita bisa pakai menu banking, spend money. Ya, di sini kita tulis masukkan ke aset peralatan ya, ke peralatan 2.600.000. Oke, 06 BKK, tanggal 27/12/2025. Ini mitra, sudah teman-teman, kita record ya, kita close. Kemudian bukti 24, ini adalah transaksi kas masuk. Kita gunakan menu sales, kemudian receive payment, kita pilih toko sejuk abadi. Nomornya adalah 04 BKM, ini 28 12 2025, 107. Ini ada denda teman-teman ya, ada denda 107.625. Oke ya, di sini seperti ini. Terus ini kita kasih denda ini ya. Ya. Oke, seperti ini. Kita kontrol R ya kalau mau lihat jurnal nanti yang kita record seperti ini teman-teman ya. Oke, tanggal sudah betul semuanya, tinggal kita record. Dokumen 25 ini adalah transaksi kas masuk dari pelunasan dari toko Frustora ya, masih di menu sales, kemudian receive payment, kita pilih Frustora, ID-nya 05 12 20 2025, tanggalnya tanggal 30. Oke, nilainya 138.750. Kita klik amount applied saat 138.750 rupiah. Kita record teman-teman ya, kita record, kita cek hasil jurnalnya ini. Yang tadi penjualan tunai tadi di sini juga ada ya. Oke, dokumen 25 selesai. Kita masuk ke 26.
26 ini sudah mulai transaksi penyesuaian ya. Nanti ada 5 lagi sampai 30. Kita mulai yang pertama saja. Kita gunakan menu accounts, kemudian record journal entry. Kita tulis 01 BM. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2025. Baik, kita masuk ke dokumen yang 2601 BM ya. Ini namanya penyesuaian rekening bank. Di sini ada pendapatan dari bunga ya. Kemudian ada juga beban. Baik, berarti ini 1,2 dikurangi dengan 320 ya. 880. 800. Kemudian di sini ada servis ya, bank service charge. Bank service charge-nya itu berapa ini? 320. Berarti di sini cash in bank pendapatannya, revenue-nya itu adalah interest ya, Rp1.200.000. Baik, sudah kita record. Ini 02 BM penyesuaian ya, penyesuaian beban. Oke. Yang pertama ini adalah saldo akhir perlengkapan sebesar Rp7.700.000. Oke teman-teman, di sini kita cek dulu saldo di neraca, atau boleh juga dicek di neraca ataupun di daftar akuntansi di sini ya, bebas. Di sini ada official balance-nya adalah 13.600.000, sementara ada keterangan saldo akhirnya adalah 7.700.000. Berarti ada pemakaian berapa itu? Ada pemakaian 5.900.000. Nah, ada pemakaian 5.900.000. Ini kita tulis di sini sebagai supplies expense ya, office expense 5.900.000. Oke. Kemudian office supplies-nya 5.900.000 kredit ya. Yang kedua adalah beban asuransi. Di sini kita masuk ke asuransi saja, beban asuransi insurance expense langsung ya, Rp1.000.000 pada asuransi dibayar di muka pada prepaid insurance. Oke. Yang ketiga adalah beban sewa, rent expense ya, rent expense saat 2 juta pada sewa dibayar di muka. Oke, Rp2.000.000. Terus di sini ada saldo cadangan piutang dinilai 2% dari saldo piutang. Ini sama teman-teman ya. Kita cek dulu di sini di daftar akun ini, di bagian ini air receivable ya, atau boleh juga dicek di neraca, sama hasilnya sama ya. Di sini saldonya adalah 306.508, atau juga teman-teman biar lebih jelas kita tampilkan di sini aja balance sheet ya. Oke, ini nilainya adalah
Akun receive nilainya ini berapa ini dia? 306.508 ya. Di sini dikali dengan 2%. Oke, coba saya pakai kalkulator biar lebih gampang. Berarti 2/100 dikali 306.508. Oke, 306.508 ketemu berapa ini? 6.130.000 rupiah. Angka ini kita kurangi dengan allowance ya. Allowance-nya di sini ada saldo 2,5. Karena dia ada allowance, kita kurangkan dengan 2.500.000. Oke, ketemu 3.630 ya, 160. Baik, kita buat jurnalnya di sini. Bad debit expense Rp3.630.660. Kemudian pada allowance 3.630.160. Baik, udah teman-teman ya, totalnya 12.530. Oke, kalau sudah kita record ya, kita lanjutkan ke yang ketiga. Ini adalah transaksi penyesuaian untuk vehicle dan equipment. Di sini kita tulis 03 BM penyusutan ya, beban penyusutan. Oke, langsung kita buat jurnal seperti biasa. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke, beban penyusutan ini dulu 2.500.000. Oke, pada akumulasi penyusutan kendaraan 2.500.000. Terus yang kedua adalah equipment ya, 1 juta. Kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan 1 juta rupiah. Oke ya, 03 sudah. Kemudian kita record. Dokumen yang keempat ini 04 BM ya, ini penyesuaian utang beban ya. Gaji karyawan akan dibayar 2 Januari sebesar 16 juta. Ini kita masuk ke beban gaji pada hutang beban ya. Beban gaji pada hutang beban 16 juta pada hutang beban pada accrued expense ya, 16 juta. Yang kedua, listrik juga akan dibayar Januari juga. Di sini kita cari beban listrik, nilainya adalah 600 ya, pada accrued expense juga pada hutang beban 600.000 rupiah. Yang ketiga adalah air. Beban air itu air juga sama listrik digabung ini. Oke, jadi 2 kali teman-teman ya, nggak apa-apa biar lebih jelas. Nilainya sama dengan 420. Ini sih kita bisa gabung tapi nggak apa-apa biar lebih jelas di jurnal. Jadi karena di sini soalnya adalah dipisah di 3 ya. Pada accrued expense 420.000 rupiah, 420. Oke, baik, sudah balance teman-teman ya. Oke, ini boleh dipisah seperti ini, boleh juga digabung ya, nggak masalah. 17.020 kita record. Oke, yang terakhir, dokumen yang terakhir 05 BM. 05 BM ini penyesuaian perhitungan pajak ya, perhitungan pajak.
Oke teman-teman, sebelum lanjut ini kita lihat dulu di laporan ya. Di sini ada keterangan itu pajak penghasilan dengan PP nomor 55 tahun 2022, tarif 0,5% dari omset atau peredaran bruto ya. Jadi kita akan lihat dulu peredaran brutonya. Baik, kita report dulu ya. Kita report, kemudian income statement. Di sini kita diminta menghitung hanya Desember dulu ya. Jadi kita di sini kita tampilkan hanya yang Desember dulu. 01 2025. Oke, kita display. Oh sorry, 01 12 2025. Sorry, Desember dulu ya. Desember saja kita redisplay. Ini adalah omsetnya 403 ini. Kita coba hitung lagi ke kalkulator ya. Di sini kan penjualannya 403, kemudian ada retur 4.793. Ini ngurangin ya, karena retur itu kan penjualan yang batal karena dibalikin kan, jadi dia nggak masuk ke omset, nggak masuk ke peredaran bruto ya. 403 137. Oke, dikurangin dengan 4.793. Oke, ketemu segini ya. Ini kita kali dengan tarifnya 0,5% kali 0,5 per 100. Nah segini ya teman-teman ya, 1.199.120. Baik, kita close dulu. Kita close ya. Kita masukkan materi ini. Di sini kita masukkan ke beban income tax payable, income tax expense ya, 199.1720 pada hutang pajak ya, 1.199.720. Kita record teman-teman ya. Nah dengan demikian ini selesai transaksinya sampai di sini. Kita coba besarkan dulu dan kita lihat laporan keuangan yang lainnya. Oke, kita lihat di report. Ini kita lihat standar balance sheet ya per Desember 2025. Seperti ini teman-teman hasilnya. Silakan bisa dicek and recheck, disamakan, barangkali saya juga perlu dicek. Kemudian berikutnya adalah income statement accrual. Kita tampilkan yang dari Januari ya. Dari Januari 573.827. Baik, selesai ya. Kita coba tampilkan laporan keuangan. Ini sudah selesai. Kita tampilkan coba laporan keuangan dari awal. Kita lihat dari report. Kita pilih income statement dulu ya. Kita coba tampilkan dari Januari ke Desember. Oke, 575.819. Ini coba saya bandingkan dengan accurate. Saya kerjakan pakai accurate 5. Alhamdulillah hasilnya sama persis teman-teman ya. Ini saya pakai accurate yang satu lagi. Ini hasilnya sama, 575.819 610 ya. Kemudian kita cek standar balance sheet per Desember 2025 ya. Nah, seperti ini 813.026. Nah, jadi kalau udah sama sih soal betul semua. Silahkan dicek. Misalkan lagi kita cek untuk per jurnal ya, per jurnal di sini cukup. Ini seperti ini jurnal umum. Kemudian ini pengeluaran kas, ini penerimaan kas. Ini yang jurnal penjualan, yang penjualan, kemudian purchase ya, inventory dan lain-lainnya ya. Jadi teman-teman tinggal dicek laporan-laporan yang diperlukan untuk diunduh ataupun di print sesuai tugas dari waktu UKK ya. Contoh kita tampilkan laporan arus kas ya, banking,
statement of cash flow, misalkan dari setahun ya, Januari ke Desember. Nah, hasilnya seperti ini ya. Baik, demikian, semoga manfaat. Total teman belajar, silahkan cek juga tutorial lainnya dengan Accurate maupun Accurate online ya, juga saya udah buat yang manual. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.